Informasi tentang virus corona yang begitu berlimpah bisa jadi malah membingungkan. Maka dari itu, kita memerlukan protokol kesehatan yang alurnya jelas, sederhana, dan mudah dipahami. siapa yang berpotensi terpapar virus corona. Orang yang memiliki riwayat perjalanan 14 hari yang lalu ke negara dengan transmisi lokal COVID-19 atau merasa pernah kontak dengan pasien terkonfirmasi positif COVID-19. Apa yang perlu dilakukan jika memenuhi dua kondisi tersebut? Bila Anda merasa sehat, maka dianjurkan untuk melakukan karantina diri di rumah selama 14 hari sambil memonitor kondisi tubuh. Bila Anda merasa tidak sehat atau timbul gejala, segera lapor ke petugas kesehatan atau hubungi hotline center Corona untuk mendapatkan rujukan pemeriksaan ke fasilitas layanan kesehatan. Gejala apa yang perlu diperhatikan? Demam melebihi 38 derajat Celcius, batuk atau pilek, sakit tenggorokan, sesak atau gangguan pernafasan. Apakah perlu langsung datang ke layanan kesehatan? Apabila gejalanya ringan, utamakan menghubungi hotline center Corona atau rumah sakit rujukan terdekat untuk mendapatkan informasi mengenai langkah selanjutnya. Sambil mencari informasi, ini yang perlu dilakukan. Tetap hindari keluar dari rumah, istirahat yang cukup, banyak minum air putih dan makan makanan bergizi, mempraktekkan kebiasaan bersih seperti cuci tangan, dan membersihkan area-area yang tersentuh permukaan tangan. Gunakan masker agar percikan dari batuk atau bersin tidak mengenai orang lain, bahkan di dalam rumah sekalipun. Kapan harus Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua, terkhususnya jemaat terkasih kita, jemaat GBKP Cengkareng, dimanapun berada. Puji Tuhan, hari ini kita boleh kembali diizinkan oleh Tuhan untuk melaksanakan ibadah minggu, di mana minggu ini kita memasuki minggu Septuagesima. Karena kita boleh berjuang memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19, karena Yesuslah yang berdaulat dan berkuasa atas setiap hidup kita. Untuk itu, dengan penuh sukacita dan juga rasa syukur kepada Allah, kami mengajak semua jemaat yang ada di rumah maupun yang ada di sini, mari kita sama-sama menaikkan ungkapan rasa syukur kita dengan menaikkan pujian. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah, karena nama Yesus akan disanjung tinggi, sebab dari pulau dan benua pun akan memuji Tuhan. Untuk itu, mari dengan penuh rasa syukur kita boleh bernyanyi, bertepuk tangan, memuji Tuhan dengan rasa sorak-sorai. Kita mengangkat pujian dari utara ke selatan. Ke selatan terdengar pujian bagi Allah, dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi.
kita boleh bernyanyi lagi. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah di saat hari ini. Karena hanya Yesus sajalah tempat kita untuk datang menyembah, memuji, sebab Dialah yang mempunyai kehidupan kita. Mari kita angkat pujian, kemanakah kami mencari kasih yang sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu. Sebab yang kami tahu hanya Tuhanlah yang mampu memulihkan segala sesuatu. Begitu, dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh hati yang mau menyembah Allah, mari kita datang mengangkat pujian. Kemanakah kami mencari kasih yang sejati. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Majelis Jemaat mengucapkan mejuah-juah dan selamat hari Minggu bagi kita seluruh Jemaat GBKP Runggun Cengkareng dimanapun berada pada saat ini. Sesuai dengan anjuran pemerintah dan Moderamen GBKP, dalam perjuangan untuk memutuskan mata rantai penyebaran pandemi COVID-19, maka hari ini kembali kita bersama-sama mengikuti ibadah Minggu secara live streaming. Mengawali ibadah ini, kami sampaikan penekanan warta jemaat yang telah di-share Sekretariat Runggun bagi kita semua. Untuk itu mari kita simak dan kita bersehati mendukung semua gerak pelayanan di gereja kita. Majelis Runggun GBKP Cengkareng telah menerima persembahan, baik persembahan persepuluhan, ucapan syukur, dan persembahan kerja rani. Untuk itu majelis mengucapkan banyak terima kasih bagi saudara-saudari kekasih kita yang telah ikut ambil bagian di dalam persembahan ini. Dan bagi saudara-saudari yang ingin menyampaikan persembahan baik perpuluhan, ucapan syukur maupun kerja rani, dapat langsung mentransfer ke rekening untuk Bank BNI dengan nomor rekening 797 274 837 dan melalui Bank BCA dengan nomor rekening 723 500 870 atas nama Irwan Sembiring. Selanjutnya berita diakoni. Saudara-saudari terkasih kita yang pada saat ini masih dalam perawatan di rumah sakit, yaitu anak kita Ripka Beru Kacaribu, Karo Juan Pandia, Vincent Sebayang, ataupun cucu dari Pertua Emeritus Bapak Charles Sembiring. Untuk itu marilah kita bersama-sama berdoa agar saudara-saudari kekasih kita ini dalam waktu yang tidak begitu lama boleh diangkatkan penyakitnya dan dapat kembali pulang ke rumah, bertemu dengan keluarga dengan penuh sukacita. Dan saudara kekasih kita juga yang pada saat ini sedang dalam masa-masa pemulihan, marilah kita topang dalam doa agar dalam proses pemulihan juga dapat cepat pulih kembali. Bagi saudara kita Santa Maria Buru Ginting, Aditya Nopem Putra Sembiring, Pertua Emeritus Bapak Charles Sembiring,
Nora Nande Charles Sembiring, Nandai Boy Pandia, Sambat Surbakti, Naras Bapak Ripel Ginting, dan anak kita Paguh Ginting. Untuk itu mari kita tetap berdoa agar semua saudara-saudari kekasih kita ini dapat cepat pulih kesehatannya. Untuk berita sekretariat, musyawarah sidi jemaat ataupun sidang ngawan Runggun GBKP Cengkareng dilaksanakan pada minggu akhir bulan Maret 2021, yang mana musyawarah ini dilaksanakan secara virtual. Untuk itu dihimbau kepada setiap pengurus bidang ataupun seksi dan kategorial agar segera menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program kerja dan realisasi anggaran tahun 2020 dan batas penerimaan laporan pertanggungjawaban ini ke Sekretariat Runggun paling lambat tanggal 28 Februari 2021. Selanjutnya majelis mengucapkan selamat ulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan bagi saudara-saudari kekasih kita yang merayakan ulang tahunnya dari tanggal 31 Januari sampai dengan tanggal 6 Februari. Kiranya dengan pertambahan usia, baik usia kelahiran maupun usia pernikahan, kiranya semakin bertambah juga sukacita, baik secara pribadi maupun secara keluarga, dan kiranya Tuhan tetap memberkati saudara-saudari kekasih kita. Demikianlah beberapa penekanan warta jemaat kita yang dapat kami sampaikan pada hari ini, dan apabila ada hal-hal yang perlu dipertanyakan atau masih ada yang perlu disampaikan, dapat menghubungi Sekretariat Runggun ataupun Pertua Diaken di sektor masing-masing. Kita masuk dalam panggilan beribadah. Saudara-saudari jemaat Tuhan, minggu ini dinamai Minggu Septuagesima, artinya 70 hari sebelum Paskah. Kita diingatkan akan cinta kasih Tuhan Yesus kepada umat manusia yang rela menderita untuk mengalahkan semua pengaruh-pengaruh kegelapan yang mengiringi hidup manusia kepada kebinasaan. Tuhan Yesus menang atas semua itu, dan kita sebagai jemaat, terlebih generasi muda GBKP yang sangat ini diharapkan untuk mendeklarasikan kuasa Tuhan di dunia ini. Tuhan yang berdaulat dan berkuasa atas segala sesuatu. Jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada, kami undang untuk bangkit berdiri. Dengan penuh syukur dan percaya kepada Tuhan, mari kita bernyanyi dari kitab Ndenden nomor 187. Kita nyanyikan bait yang pertama, kedua, dan yang ketiga, Gegeh Kuasa Kesah Sibadia. Kuasa kesasi badia diberi Tuhan bangku tiada katawari plei temanina iidana kai
Di dalam nama Allah Bapa yang Maha Kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengalahkan segala kuasa kegelapan, dan di dalam nama Roh Kudus yang memberikan kekuatan untuk hidup di dalam kemenangan. Pertolongan kita datang dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang menyertai keluar masuk kita sekalian sekarang dan sampai selamanya. Amin. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes 1 ayat 14. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 247, bait 1 dan 2. Sungguh kerajaan Allah di bumi tak kalah. Yesus yang bangkit di langit menjadi kepala. Ia menang, gelapku menjadi terang. Lihatlah fajar menyala. Sambil menyangkal dirimu, tetaplah percaya. Jangan pengharapan hilang di perang dan bahaya. Biarkan hatimu pun berdebar, akhirnya kamu berjaya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami persilakan untuk duduk. Doa perjuangan memutuskan penyebaran COVID-19. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang Maha Kuasa, Engkau berdaulat atas semua ciptaan-Mu. Engkau merancang kebaikan bagi hidup kami dan seluruh dunia ini. Ya Tuhan, sampai pada saat ini, kami umat-Mu masih terus di dalam pergumulan yang sangat berat karena pandemi COVID-19 masih mewabah dan sudah memapari banyak manusia. Kami berduka atas kepergian saudara-saudara kami karena virus ini. Kami mohon ya Tuhan belas kasihan-Mu kepada kami semua, supaya virus ini dapat dikalahkan. Kami sebagai warga gereja mendukung penuh usaha pemerintah dengan vaksinasi, dan juga kami tetap disiplin di dalam protokol kesehatan agar virus corona ini bisa dikuasai. Tuhan, tolonglah kami, karena kami sangat tertekan dengan dampak dari COVID-19 ini.
Kami mohon kedaulatan-Mu berkuasa atas dunia ini, atas Indonesia dan kehidupan kami. Ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami. Ya Tuhan, kami mengandalkan Engkau sampai selamanya. Di dalam nama Yesus yang dahsyat itu, kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita bernyanyi muji Tuhan dari kitab Ndenden nomor 190 bait 1 dan 2. Mulakan lupakan aku, oh Yesus Tuhan. Amin buat kedosaku, masa pinaban. Yesus, Yesus, sambat akulah, lepaskan saja aku pulang, kekep akulah. Oh Tuhan beri kesandu, suku pengapun du eman bangku, ringan bin ije. Yesus, Yesus, sambat akulah, lepaskan saja aku pulang, kekep akulah. Tiba saatnya pemberitaan firman Tuhan. Pembacaan Alkitab yang pertama diambil dari Mazmur 111 ayat 1 sampai 10. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang-orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib, dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan, segala titahnya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya, dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya.
Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara serta melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari berdoa. Kami mengucap syukur ya Allah, karena Engkau Allah yang perkasa dan berkuasa. Bukan hanya beberapa waktu yang lalu, tapi Engkau juga perkasa dan berkuasa hingga saat ini. Bahkan keperkasaan dan kekuasaan-Mu juga berlangsung dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Engkau kekal ya Allah. Oleh karena itu kami menyembah Engkau pada hari Minggu ini, mengucap syukur atas segala kebaikan dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Bahkan Engkau menibahkan kami pada minggu terakhir bulan Januari 2021. Kami sadar sungguh, tanpa Tuhan kami tak mampu melangkah. Oleh karena itu kami bersyukur atas pemeliharaan dan penyertaan-Mu. Dan ketika kami memasuki ibadah kami pada minggu Septuagesima, kami membawa kehidupan kami, membawa diri kami, seraya ucapan syukur kami untuk senantiasa berada dekat dengan Allah. Salah satunya mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu yang sebentar kami dengar menjadi suluh bagi langkah kami, menjadi terang bagi jalan kami, kemudian memampukan kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Hati kami terbuka untuk-Mu ya Allah. Diri kami, hidup kami, hendak mendengar, memahami, dan menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya hamba-Mu yang terbatas ini, yang Kau pakai pada hari ini, berlaku atasnya kuasa dan kebenaran Tuhan, sehingga kebenaran firman-Mu boleh terungkap dan menggerakkan hidup kami untuk menjalani hari demi hari seturut dengan kehendak Tuhan. Kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Dan hanya di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami datang mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, pembacaan firman Tuhan pada minggu Septuagesima ini diambil dari Injil Lukas, pasal 4 ayat 31 sampai 37. Izinkan saya membacakannya untuk kita sekalian. Firman Tuhan berkata demikian. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub. Lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini. Sebab dengan penuh wibawa dan kuasa, ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar. Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan telah dinyatakan bagi kita sekalian. Menjuah-juah kekelengan Tuhan, salam sehat untuk kita sekalian. Menjuah-juah.
Izinkan saya menyapa kita dalam ibadah live streaming ini dengan mengatakan selamat tahun baru sekalipun kita memasuki minggu kelima, minggu terakhir di tahun 2021. Tapi sungguh kita menyadari bahwa ini semua karena anugerah Tuhan yang mengizinkan kita melintasi hari demi hari. Karena sejak Maret 2020 sampai saat ini rasa-rasanya melewati satu hari lagi, dan satu hari lagi itu betapa berharganya. Jadi biarlah kita hidup dalam ungkapan syukur yang senantiasa kita naikkan kepada Allah karena hari ini ditibakan pada minggu terakhir di bulan Januari. Siapa yang sangka kita masih bisa bernafas hingga saat ini. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya hendak mengawali perenungan ini dengan mengingatkan kita sebuah film yang mungkin pernah kita dengar, atau juga pernah kita tonton, atau juga pernah kita bicarakan bersama dengan keluarga atau teman-teman kita, atau juga dengan anak-anak kita. Film Harry Potter. Sebuah film yang biasa kita dengar beberapa waktu yang lalu, hanya saja karena sequelnya yang ke-7 sudah berakhir, di beberapa tahun terakhir kita tidak membicarakannya lagi. Tapi saya ingat ketika film ini keluar, mulai dari yang pertama sampai yang terakhir, rasa-rasanya semuanya orang membicarakan kehebatan para produser, sutradara, pemain film, bahkan juga penulis skenario dari film itu. Orang membicarakannya mulai dari teknis, mulai dari bagaimana penayangannya, mulai dari dialog-dialognya yang menarik, bahkan juga sampai film itu berakhir orang masih terngiang-ngiang hingga saat ini. Tapi tahukah kita bahwa film yang hebat itu ternyata berawal dari sebuah pengalaman, sebuah penolakan yang dialami oleh penulis filmnya. Seorang perempuan yang dianggap stres, perempuan yang ditolak di mana-mana bernama J.K. Rowling. Dia menulis skenario itu lalu dia menawarkan pada penerbitan buku supaya tulisannya itu bisa diterbitkan, di launching dan dibaca oleh banyak orang. Tapi banyak sekali penerbitan menolak dia. Dia jatuh pada fase hidup yang penuh dengan depresi. Mungkin juga dia melebihi dari kata itu karena dia tidak tahu harus melakukan apa. Tapi dia terus berjuang dan bertahan. Yang mau saya katakan adalah ternyata penolakan yang dilakukan oleh penerbitan itu tidak membuat J.K. Rowling berhenti berjuang. Hingga suatu kali ketika filmnya itu, ketika novelnya, tulisannya itu difilmkan, membuat seluruh dunia kemudian membicarakan siapa dia. Siapa perempuan frustasi itu, perempuan depresi itu yang bisa menghasilkan begitu luar biasanya sebuah tulisan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, penolakan. Sebuah pengalaman di dalam kehidupan kita yang tidak pernah kita bisa prediksi. Saya ingat, saya juga punya pengalaman penolakan. Mari sembari saya bercerita tentang penolakan yang saya alami, ingat-ingat pula proses penolakan yang terjadi di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita juga semua di dalam gedung ini. Waktu berumur, saya tidak tahu antara 8 atau 9 tahun, saya punya kelompok dalam lingkungan kami di kampung, saya anak kampung, yang kemudian saat itu sering bermain di komplek rumah, di gang rumah, biasanya silih berganti dari satu rumah ke rumah yang lain. Lalu satu kali kami bermain di rumah seorang teman, bermain di terasnya. Lalu dia bilang, ayo kita main di dalam. Dia berdiri di pintu, lalu dia suruh kami berbaris. Satu persatu kita masuk ke dalamnya, saya berdiri paling akhir. Dia bilang masuk, masuk, masuk. Tiba giliran saya, dia berkata, kamu gak bisa masuk. Lah, kenapa? Mama Andu, orang Batak. Saya mengalami penolakan. Karena itu saya mulai berpikir bahwa ternyata penolakan itu penuh derita. Penolakan itu ternyata membuat kita sangat terluka. Akhirnya sampai sekarang kalau orang mulai bilang, mamanya orang Batak. Memangnya kenapa? Mamanya orang Karo. Kenapa? Lalu kemudian ternyata saya menemukan firman ini. Dan mungkin juga kita yang mengalami penolakan di dalam perjalanan kehidupan, temukan firman ini.
Lukas 4 ayat 31 sampai 37 itu berawal dari pengalaman penolakan. Seorang bernama Yesus yang masuk ke dalam rumah ibadah, lalu seperti biasanya dia mengambil kitab, lalu seorang berkata, ini kitabnya Yesus, silahkan membaca. Dia membuka kitab Yesaya dan berkata, kuasa Allah ada di dalamku. Lalu kemudian orang berkata, ini kan anak Yusuf, si tukang kayu, kenapa dia berkata sedemikian rupa? Lalu ada beberapa orang menyeret Yesus keluar dari rumah ibadah itu dan mengatakan kepada mereka, engkau tidak bisa bicara seperti itu. Tapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Penolakan yang terjadi itu tidak membuat dia berhenti berkarya. Menariknya Lukas pasal 4 diawali dengan kata kemudian. Dalam versi bahasa Karo dia berkata, jenari. Setelah Yesus mengalami penolakan, justru dia berpindah. Yang menarik pula adalah Yesus ditolak bukan di tempat orang lain, tapi dia ditolak di tempatnya sendiri. Lid kepeken nabi sila i aloken kala ibas kutana. Dalam versi bahasa Karo dia berkata seperti itu. Sehingga ketika dia mengalami penolakan itu, Yesus tidak berhenti, tapi dia berpindah ke Kapernaum, sebuah kota yang ada di Galilea yang sesungguhnya dihindari orang. Karena apa? Orang-orang di sana ternyata banyak sekali yang melakukan tindakan kriminal. Sia-sialah rasanya ketika engkau menyatakan firman dan kebenaran Allah di tempat yang banyak sekali kriminalnya. Tapi Yesus memilih pergi ke sana. Artinya apa? Pada bagian yang pertama ini justru kita menyadari sungguh bahwa penolakan di dalam perjalanan kehidupan tidak bisa menghentikan langkah pelayanan kita. Karena Yesus pun melakukan hal sedemikian rupa. Berapa banyak orang yang terhenti di dalam perjalanan hidupnya untuk melakukan yang terbaik ketika orang berkata, kampelabu menjilai serendai. Ya, saya sih terkagum-kagum hari ini melihat dua orang song leader kita yang bernyanyinya dengan sangat luar biasa. Tapi apakah dalam proses menentukan mereka sebagai song leader, sebagai pemusik, sebagai siapapun kita, apakah kita pernah mengalami penolakan, kemudian berhenti untuk berkarya karena penolakan itu? Ada banyak orang memilih untuk berhenti karena merasa, ngomeah, jadi cakap ngekarye. Oleh karena itu, mari kita membaca apa yang diperlihatkan di dalam Injil Lukas ini, bahwa Yesus sama sekali tidak berhenti karena penolakan. Dia meneruskan perjalanannya, meneruskan karyanya, meneruskan apa yang harus dia nyatakan, sehingga dia sampai di Kapernaum. Ini poin pertama yang mau saya katakan di dalam khotbah Septuagesima, Minggu Pepitu Puluh Wariken sebelum Paskah. Bahwa ternyata realitas hidup kita penuh dengan penolakan. Tapi kemudian kita harus tetap berjuang dalam proses penolakan itu untuk meneruskan karya ilahi di dalam kehidupan kita. Setelah itu masuk Lukas 4 ayat 31 sampai 37. Yesus masuk ke Kapernaum, masuk ke dalam bait Allah, lalu mulai mengajar di sana. Tiba-tiba apa yang diperlihatkan di sana, seorang kerasukan, kalak setanan dalam bahasa Karo. Ada orang yang datang ke sana tapi sebenarnya dia tidak sadar dia sudah dirasuki oleh roh yang tidak benar. Lalu roh itu yang berbicara melalui orang yang setanan ini. Dan berkata, Yesus, engkau orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang untuk membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Saya akan berhenti sejenak di sini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita sering berkata, iblis saja pun tahu siapa Yesus ketika dia memasuki bait Allah dan mulai mengajar. Iblis saja tahu siapa Yesus ketika Yesus berkata kepada orang banyak di dalam rumah ibadah. Ada poin penting di sini. Kalimat yang dikatakan oleh roh jahat itu, engkau datang hendak membinasakan kami, itu sebuah ketakutan, sebuah keraguan yang mereka miliki karena Yesus datang. Mereka yakin mereka akan diusir oleh
Allah, oleh Yesus, kemudian berkata, tahu kok kami engkau siapa? Mereka tahu siapa Yesus. Pertanyaannya adalah apakah ketika kita tahu siapa Yesus, kita juga sadar segala roh yang tidak baik di dalam diri kita ini bisa diusir, dikeluarkan oleh Allah. Bisa. Hanya saja kita kadang tidak mau. Semua bisa dilakukannya dan dia justru menyatakan otoritasnya ketika mengatakan diam, keluarlah daripadanya. Yesus bicara dengan otoritas, dengan wibawa yang luar biasa sehingga orang mulai bertanya-tanya, siapa dia? Sehingga bisa menghardik roh jahat itu dan keluar dari orang yang dirasukinya. Yesus bicara, tentu orang tahu Yesus ini berangkat dari Nazaret, orang yang tertolak, kemudian masuk ke Kapernaum, lalu kemudian berkata-kata dengan wibawanya, dengan kuasanya. Ada banyak orang terjebak. Adina berotoritas satenta. Kalau saya hendak menjadi orang yang punya otoritas, saya harus melatih diri untuk bicara lantang dan keras. Saya harus melatih diri supaya penuh wibawa. Satu kali dalam sebuah angkot, saya mau cerita banyak sekali pengalaman saya manbandu Jemaat Tuhan GBKP Cengkareng. Tapi semoga ini bisa menggugah kita. Satu kali di Sutra, saya pulang dari Medan mau ke Kabanjahe. Lalu bibi-bibi yang duduk di sebelah saya, Jojoh Pandita, saya pikir dia kenal beliau. Beliau kenal saya karena saya tidak kenal beliau. Menjuah-juah, Bi. Kami pendeta beru sembiring. Gitu. Wah, saya berusi tepu, Bi. Seri kalau kuidah ayo ndu bagi pendeta. Dia sebutkan ada seorang pendeta beru sembiring di Kelasis Kabanjahe sana. Kebetulan wajah kami mirip, pakai kacamata dan juga postur tubuhnya yang sedikit berbeda. Lakin kam pendeta beru sembiring. Lang, Bi. Oh, weh. Kamu harus tepu hari, weh, Bi. Lalu dia bilang begini. Oh, patutlah agak beda kuakap. Pendeta beru sembiring dai lah melemuk bagi kami. Ia tegas kalak nadi ngaloi. Nina, oh baik. Lakap kepeken layak jadi panditar titikan melemuk ngerana. Oke. Jadi ternyata kita suka sekali memberi penilaian itu, ketegasan dan kewibawaan itu berdasarkan suara kerasnya. Aku sengaja kalau pegang-gang suaraku indah. Gelahakap aku dewasa kalau kayak. Tapi tidak. Bukan di situ ternyata. Wibawa Yesus itu tidak berada dalam suara yang lantang saja. Wibawa Yesus itu tidak berada pada suara yang keras saja. Wibawa Yesus terletak pada, lihat apa yang dikatakannya di dalam ayat 35. Sinik daratlah ibas ianari maka idampesken setane kula si setanen ilebe-lebe kalak sinterem jenarin darat setane ibas ianari alun lana kiti ia. Ketika Yesus berkata diamlah, siniklah, itu sedang menyatakan identitasnya. Dia adalah anak Allah yang punya kuasa. Dan dia tidak ragu sama sekali tentang dirinya sehingga dia berani berkata, diamlah engkau. Jadi bukan pada suara lantangnya saja, bukan pada hardikannya saja, tidak hanya juga pada suara kerasnya saja, tapi pada siapa dirinya yang sesungguhnya. Sehingga wibawa Yesus keluar, kuasa Yesus nyata ketika dia menyatakan secara yakin bahwa dirinya adalah anak Allah yang penuh kuasa. Jadi kalau dipikir-pikir sesungguhnya ketika Yesus sadar siapa dirinya, tahu siapa dirinya, punya identitas anak Allah di dalam dirinya, dia tidak meragu untuk melakukan yang tepat dan benar di dalam kehidupan. Rasa-rasanya ini perlu sekali kita pelajari. Bahwa kita sering ragu untuk melakukan yang tepat, memperbaiki orang lain, mengevaluasi orang lain, atau juga mungkin membenahi orang lain karena kita juga masih ragu pada diri kita sendiri. Tepat waktu kam perusur telat. Datanglah sering ke dalam gereja persekutuan ibadah, tapi ternyata kita dalam 52 minggu setahun kita cuma datang 40 kali.
Padahal kita mengajak orang lain, artinya apa? Kita belum sepenuhnya menghidupi siapa diri kita, sehingga kita untuk mengoreksi, mengajak, bahkan juga untuk membawa orang lain kepada Kristus itu, kita masih sedikit ragu-ragu. Jangan suka marah-marah nih. Man tapi rusur megang soranta, arkiteken apa? Karena kita tidak suka dengan orang lain. Artinya apa? Yang ketika Yesus lakukan ini, dia sadar siapa dirinya. Dan dia berani untuk menghardik roh jahat itu. Maka kalau yakin dengan diri kita, jangan pernah ragu untuk melakukan yang tepat sekali, seturut dengan kehendak Allah. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, ini poin yang terakhir, yang mau saya bagikan di dalam perenungan Septuagesima kita kali ini. Bahwa roh jahat itu sedang bekerja justru tidak di luar rumah ibadah, tapi roh jahat itu sedang melakukan karyanya di dalam rumah ibadah. Di dalam orang yang sedang beribadah. Di dalam orang yang sedang mau memuji Tuhan, orang yang sedang mau memberi diri kepada Allah, orang yang sedang mau berdedikasi kepada Allah. Satu kali ada sebuah meme, quote-quote dalam gambar di handphone. Katanya demikian, duduk diam di gereja tidak menyelamatkanmu, tapi beriman dan percaya kepada Kristus sangat menyelamatkan. Saya tergugah oleh kalimat itu. Kalau seandainya pandemi tidak ada banyak sekali orang duduk diam datang ke gereja, lalu kemudian mengabaikan sentral ibadah dengan fokus pada dirinya sendiri. Dia mengabaikan Kristus, lalu menjadikan dirinya sebagai sentral. Kurang jile kap narusurbana. Kurang teng kap narusurbana. Dan dia abai pada Kristus yang menjadi sentral dari sebuah ibadah. Dan di sanalah ternyata roh jahat bekerja. Lihat, roh jahat ternyata bekerja bukan hanya di luar, tapi juga di dalam. Orang yang sedang beribadah, bagaimana cara dia bekerja adalah dia berupaya merusak fokus orang yang beribadah itu pada kebenaran. Dia merusak konsentrasi mereka ketika mau mendengar apa yang diwartakan oleh Yesus Kristus dalam rumah ibadah itu. Sehingga apa yang terjadi? Dia kerasukan. Mungkin kita bisa terjemahkan di era modern globalisasi ini, kata kerasukan ini dengan istilah-istilah yang berbeda. Menjadi fokus pada diri sendiri, narsistik, selfistik, dan lain sebagainya. Karena apa? Mengabaikan Kristus yang harusnya menjadi fokus dari ibadah itu. Lihat karyanya di dalam. Jadi kalau seandainya nih, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang sedang ada di rumah, lagi pikirannya dualisme, lagi berpikir, saya mau melanjutkan mendengar khotbah pendeta ini, atau saya mau menyelesaikan ibadah ini, atau mengerjakan tugas kantor yang sekarang laptop sedang terbuka, hati-hati. Pilihan itu ada di kita. Roh itu selalu bekerja, merusak dan mengganggu konsentrasi kita untuk mengalihkan fokus dari ibadah, yaitu Kristus, kepada hal-hal yang sifatnya duniawi. Jadi rasa-rasanya apa yang diperlihatkan dalam pembacaan hari ini urutannya jelas. Dari pengalaman penolakan, Yesus tetap bekerja, dan dalam kerjanya itu dia menyatakan wibawanya, dan dalam wibawanya dia bisa memperlihatkan apa yang sesungguhnya paling penting di dalam kehidupan manusia, yaitu Kristus. Jadi bukan karena sudah beribadah berarti tidak ada peluang roh jahat mengganggu kita. Bukan karena sudah bernyanyi tidak ada peluang roh jahat untuk menguasai kita. Ada. Bahkan di rumah ibadah itu pun terjadi. Sehingga sebenarnya detik demi detik, waktu demi waktu, hari demi hari, bahkan kalau bisa dikatakan detak-detak dari jam itu, itu tidak pernah bicara soal siapa kita sebagai manusia. Tapi Kristus yang ada di dalam diri kita, sehingga tidak ada kuasa yang lain yang bisa membuat kita hilaf, yang bisa membuat kita meninggalkan Kristus itu dan meninggalkan segala karya yang dipercayakannya bagi kehidupan kita.
Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, Minggu Septuagesima, Minggu 70 hari lagi sebelum Paskah. Artinya apa? 3 minggu lagi kita akan memasuki Minggu Prapaskah. Rabu Abu yang pertama itu akan kita masuki 3 minggu lagi. Kemanusiaan Yesus akan diperlihatkan dalam rangkaian Prapaskah 1, 2, 3, minggu-minggu Passion. Artinya apa? Kemanusiaan Yesus yang diuji itu membicarakan soal kemanusiaan kita yang diuji untuk tetap setia di dalam Kristus di tengah-tengah kehidupan. Kristus berhasil bahkan sampai mati. Bagaimana dengan kita? Jadi Septuagesima ini sebenarnya mengingatkan memasuki masa pra-Paskah. Peranya 2 kali. Pra-Paskah. Sehingga kita mempersiapkan diri kita, memfokuskan diri kita untuk terus melihat Kristus sebagai sosok yang berwibawa, sosok yang punya kuasa, berotoritas di dalam kehidupan kita kini sampai seterusnya. Jadi mari persiapkan diri, jangan hanya menunggu Prapaskah saja, tapi Minggu Septuagesima ini kita juga sudah membuka hati pada Kristus yang mengalami kemanusiaan, yang mengalami penolakan tapi tidak berhenti sama sekali, yang menerima betapa sakitnya penderitaan itu, tapi justru dia terus melanjutkan perjalanan kehidupannya. Bukankah masa-masa pandemi COVID-19 ini mengingatkan kita betapa banyaknya sekali penolakan dalam hidup kita? Lihat saja, kalau seandainya bertemu dengan sanak saudara kita yang mungkin sangat kita ingin peluk, ingin sangat kita jumpai, tapi kemudian dari kejauhan dia berkata, itu penolakan, gestur tubuh yang bicara penolakan. Tapi apakah ketika mereka berkata, lalu kita tidak melangkahkan kasih, mungkin langkah kaki kita tertahan, tapi langkah kasih kita tidak pernah bisa berhenti. Karya pelayanan kita tidak boleh terhenti hanya karena penolakan yang sedemikian rupa. Lebih daripada itu, jikalau ada sanak saudara kita yang terpapar COVID-19, yang sudah dinyatakan dia positif, orang akan menolaknya dalam artian, ulah deheri, ya mesangana je anak andai, je virus ndai. Jangan dekati dia karena dia sedang berada dalam perjuangan, dalam menolak, melawan COVID yang ada di dalam tubuhnya. Lalu orang apa? Ya udah video call saja. Itu satu cara kita untuk menyatakan kasih bagi dia. Yang ketiga, di masa COVID ini, jikalau ada anggota keluarga yang pergi karena virus corona, berapa banyak orang yang datang? Itu duka sesungguhnya. Kalau anggota keluarga yang meninggal, yang datang hanya 20 orang, tangisan itu, tangisnya ngandong, begitulah. Pusuhenggo ngandong, terngandongan. Karena apa? Tidak ada orang yang melihat. Itu proses penolakan. Karena apa? Karena globalisasi pandemi ini, pandemik yang tidak berujung. Bukan karena kita penyebabnya, tapi apakah karena situasi yang sedemikian rupa kita mau terhenti untuk menyatakan karya Kristus? Tidak. Bagi semua orang yang pernah mengalami penolakan, belajar dari Kristus yang pernah tertolak di tanahnya sendiri, di kampungnya sendiri, di tempatnya sendiri, Nazaret, tapi dia terus melangkah menyatakan kuasa. Jadi jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, Yesus berdaulat dan berkuasa, Yesus berwibawa dan berkuasa bukan hanya karena siapa dia, tapi karena bagaimana dia bertahan di dalam proses kehidupan ini. Jadi bertahanlah dalam semua situasi yang tidak menyenangkan, bertahanlah dalam semua penolakan-penolakan, dan bertahanlah terus memandang Kristus yang memiliki tujuan atas kehidupan kita. Tuhan memberkati kita, Tuhan memampukan kita, dan Tuhan menyembuhkan kondisi-kondisi di dalam diri kita yang penuh dan mengalami penolakan di dalam dunia ini. Terpuji nama Kristus kini dan selamanya. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Allah, karena pengalaman ditolak bukan hanya pengalaman manusiawi kami, tapi juga pengalaman Kristus Yesus
dan membuat kami mampu melihat bahwa pengalaman kami ada di dalam pengalaman Yesus Kristus. Dan dari Yesus Kristus kami belajar, penolakan tidak menghentikan langkah, tapi penolakan membuat kami terus melaju mencari cara baru untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan. Izinkan kami untuk terus melangkah, mampukan kami untuk terus bertahan, dan izinkan juga kami, perkenankan kami untuk terus menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam hidup kami, sekalipun banyak sekali tantangan yang membuat kami hendak mundur dan berhenti. Ya Allah, firman-Mu meneguhkan kami bahwa Engkau Allah yang berkuasa bahkan di dalam kehidupan kami, dan Engkau juga melebihi segala kuasa yang ada di dalam dunia. Kuasa-Mu di atas segala sesuatu. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, dan kami sangat mengagumi Engkau, Allah yang selalu berkarya baik di dalam maupun di luar ibadah, maupun di dalam bahkan di luar kehidupan kebersamaan kami yang saat ini tidak bisa berjumpa satu dengan yang lain. Tapi kami meyakini Engkau melihat keberadaan kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, dan jikalau kami akan menjadi penerus-penerus Kristus, para pejuang yang terus bertahan di dalam kehidupan ini, Tuhan mampukan dan mantapkan langkah kami. Terpujilah Engkau kini dan selamanya, dan hanya di dalam nama Kristus Yesus kami datang bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita bangkit berdiri. Mari bersama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita bersama dengan seluruh umat percaya di segala tempat dan abad. Mari kita mengaku. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan dipersilahkan kembali duduk. Kita hendak menyatakan syukur atas kasih karunia Allah di dalam hidup kita dengan mempersembahkan tanda syukur di dalam persembahan kita. Ayat firman Tuhan diambil dari Roma pasal 12 ayat 1 menjadi landasan kita dalam ungkapan syukur ini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sembari menyatakan syukur, mari melantunkan pujian Kidung Jemaat 424 bait yang pertama. Menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Kita akan memasuki doa syukur dan syafaat. Mari meneduhkan hati, memohon kebaikan Tuhan dalam doa. Kita berdoa.
Siapakah kami, Tuhan, sehingga mampu menyatakan syukur atas segala kebaikan-Mu? Kami hanya manusia terbatas yang Engkau cipta sangat fana dan sementara. Tapi kami hendak memakai kesementaraan hidup ini dengan menyatakan syukur kepadamu. Segala perjalanan hidup telah kami tempuh, hari-hari kami telah berlalu, dan kami melihat sungguh kebaikan Tuhan nyata di dalamnya. Sehingga kami saat ini dalam ibadah minggu ini datang membawa ungkapan syukur kami. Layaklah tanda syukur yang kami nyatakan kepada Tuhan, dan berkenanlah di hadapan-Mu, sehingga tanda syukur ini boleh dikelola dengan baik di dalam perjalanan pelayanan gereja Tuhan GBKP ini. Lebih dari itu, segala berkat-Mu yang tertinggal dalam hidup kami, dengan segala upaya dan kerja yang kami lakukan, yang diberkati Tuhan. Kiranya Engkau juga memberi kebaikan bijaksana bagi kami, untuk senantiasa mampu mengelolanya sedemikian rupa, sehingga apa yang Tuhan kehendaki dari apa yang kami miliki boleh berguna bagi kehidupan dan gereja, bagi sesama dan dunia. Dan dari sana kami semakin meyakini bahwa hidup kami ini Engkaulah pemiliknya. Dan saat ini ya Tuhan, kami datang berseru kepadamu, memohon kebaikan yang bersumber daripada Tuhan. Dan syukur kami atas perjalanan pelayanan gereja Tuhan hingga saat ini yang masih berlangsung dengan sangat baik. Secara khusus GBKP Runggun Cengkareng yang terus berjuang melakukan pelayanan di masa pandemi. Bahkan mereka terus menyatakan kasih Tuhan di tengah-tengah tantangan yang tidak biasa ini. Karya-Mu, kebaikan-Mu nyata di dalam hidup gereja-Mu. Sehingga orang-orang yang Tuhan pakai untuk terus berkarya melalui pelayanan gereja menjadi sarana dan saluran berkat Tuhan. Lebih daripada itu, mereka menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, yang terus mengandalkan Engkau di tengah-tengah kehidupan. Kami mendoakan hamba-Mu, pendeta kami, pendeta Dewi, bersama dengan keluarga. Kami mendoakan hamba-Mu, para pertua dan diaken, bersama dengan Nora Naras dan keluarga. Demikian juga pertua diaken emeritus, di tengah-tengah tantangan kehidupan tetap menjadi teladan iman, menjadi orang-orang yang menyatakan kasih Kristus di dalam dunia. Kami mendoakan para pengurus PJJ sektoral dan kategorial, Moria Mambre Permata KKR, juga Saitun. Di tengah-tengah tantangan ini mereka terus berkarya karena memandang Kristus yang memberi kepercayaan pelayanan bagi setiap mereka. Saat ini kami juga datang berseru kepada Allah atas perjalanan kehidupan sanak saudara kami yang sedang berjuang melawan sakit penyakit di dalam tubuh jasmaninya. Mari Tuhan, Engkau bekerja di dalam hidup mereka, menyatakan kebaikan-Mu, menyatakan kuasa-Mu. Bekerjalah atas kehidupan saudara terkasih kami, Ripka Beruka Caribu, terkasih kami Karo Juan Pandia, Santa Maria Ginting, Aditya Novem Putra Sembiring, Pertua Emeritus Bapak Charles Sembiring, Nora Nande Charles, Vincent Sebayang Kempu Pertua Emeritus Bapak Charles, Nande Boy Pandia, Sambat Surbakti, Naras Bapak Rivel Ginting, dan juga Paguh Tarigan. Engkau kiranya yang memberi kebaikan di dalam perjalanan kehidupan mereka. Satu persatu Tuhan lawat. Engkau yang menjenguk mereka. Sekalipun kami sebagai sanak saudara, sebagai teman, rekan di dalam kehidupan, tidak mampu menjenguk mereka, tapi Engkau Tuhan, sebagaimana firman-Mu juga berkata, Engkau yang menjenguk setiap orang yang berseru kepadamu. Jenguklah mereka dengan cinta kasih-Mu dan nyatakanlah kuasa-Mu dalam pemulihan dan kesembuhan di dalam kehidupan mereka. Kami juga mendoakan orang tua terkasih kami, Pertua Emeritus Sam Antonius Sembiring, bersama dengan Nora, yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Royal Prima Medan. Jauh memang, tapi kami tahu doa melampaui jarak. Kuasa Tuhan tidak pernah melihat jarak. Oleh karena itu dalam doa bersama kami ini, kami meminta Engkau bekerja bagi orang tua terkasih kami. Saat ini
kami juga datang memohon kepadamu ya Allah, atas perjalanan kehidupan umat-Mu di tempat ini, yang melihat dan merasakan betapa besarnya kuasa dan kebaikan-Mu yang telah menganugerahkan pertambahan usia di dalam hidup mereka. Tuhan, pertambahan usia menandakan bertambah sungguh berkat-Mu, bertambah sungguh bijaksana-Mu, bertambah sungguh kebaikan Tuhan di dalam hidup mereka. Biarlah mereka semakin mampu bersyukur dengan segala pertambahan usia, baik usia pribadi maupun juga usia perkawinan mereka, sehingga semuanya boleh bertumbuh berkembang di dalam iman percaya terhadap Kristus dan semakin mampu menyatakan kasih-Mu di dalam kehidupan. Pada saat ini kami juga bersepakat ya Allah, memohon kepadamu atas perjuangan bangsa dan negara kami yang hingga saat ini terus melakukan berbagai upaya untuk menangani COVID-19. Kami bersyukur jikalau para saintik kami, para medik kami sudah menemukan vaksin, dan pemerintah kami dengan penuh bijaksana telah mulai membagikan vaksin kepada rakyat di tengah-tengah bangsa ini. Sekalipun belum menyeluruh dan merata, tapi kami percaya kuasa Tuhan tetap bekerja. Biarlah Engkau yang memelihara bangsa ini dengan segala tantangan yang dijumpai. Lebih daripada itu, para pemerintah kami penuh bijaksana untuk menyatakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan ini. Dan karya-Mu terus bekerja di dalam Indonesia tercinta. Kami mendoakan berbagai bencana yang kami dengar dan kami lihat. Kami merasakan sungguh penderitaan yang luar biasa yang dialami oleh sanak saudara kami di berbagai tempat dan daerah. Tuhan, hadirlah bersama dengan mereka. Sekalipun mereka harus tinggal di kemah-kemah pengungsian, sekalipun mereka harus kehilangan harta tanah dan milik mereka, sekalipun mereka kehilangan sanak saudara, anggota keluarga mereka, tapi Engkau tetap memberi kekuatan bagi kehidupan mereka, sehingga mereka mampu untuk mengangkat harapan mereka di dalam Tuhan, sehingga mampu juga melanjutkan perjalanan hidup ini. Biarlah Indonesia ini penuh damai, penuh kebaikan karena Tuhan. Sekalipun banyak tantangan, tapi kami tetap memiliki harapan bagi Indonesia tercinta yang Tuhan jadikan sebagai bangsa dan negara kami saat ini. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, bagi seluruh rangkaian ibadah yang sudah berlangsung dan sedang berlangsung pada hari Minggu Septuagesima. Kami mendoakan semua para petugas yang bekerja dan berkarya mendedikasikan diri mereka dalam pelayanan hari ini. Tuhan berkarya di dalam hidup mereka. Baik bagi kami yang tampil di depan kamera, juga sanak saudara kami yang terus melayani Tuhan, mengabdi kepadamu di belakang kamera, wajah yang tidak terlihat, tapi sungguh kasih mereka nyata terhadap Engkau. Oleh karena itu ya Allah, berkati juga setiap mereka, sehingga mereka penuh sukacita, penuh semangat untuk terus melayani Engkau di tengah-tengah gereja-Mu. Dan kami pada saat ini datang berseru kepadamu untuk berbagai hal yang akan dilakukan oleh gereja Tuhan di sepanjang minggu ini. Engkau yang bekerja, Engkau yang berkarya. Nyatakan kuasa dan wibawa-Mu bagi gereja Tuhan di tempat ini. Dan jikalau kami sebentar akan mengakhiri ibadah kami, melanjutkan perjalanan kehidupan kami, apapun yang kami rencanakan ya Allah, biarlah berkenan di hadapan-Mu. Sertai kami, jaga kami, karena Engkau adalah benteng pertahanan kami dalam berbagai situasi yang tidak terprediksi. Inilah kami, anak-anak-Mu, yang terus menggantungkan hidup kami dan mengandalkan Engkau di dalam keseharian kami. Terpujilah Engkau ya Allah, dan dengar dan sambutlah doa kami, pengharapan kami, bahkan juga permohonan kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami datang berseru dan meminta kepadamu. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari bangkit berdiri.
Kita adalah para pemenang yang sudah mengalahkan berbagai kuasa yang tidak berkenan di dalam kehidupan ini dengan mengandalkan kuasa Kristus di dalam hidup ini. Kita melantunkan pujian 463 bait yang pertama dan ketiga, Kita Engkau Menang. Mari bersama kita berdoa sebagaimana doa yang diajarkan Yesus bagi murid-muridnya. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, kembalilah dan jalanilah kehidupanmu untuk mempersaksikan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan kita nyatakan bahwa diri kita anak Allah bukan hanya bagi manusia, tapi juga bagi semesta. Untuk itu mari bersama menerima berkat yang bersumber daripada Allah. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Dia memelihara dan meneguhkan saudara untuk melakukan kehendak-Nya. Dia menjamin dan memperlengkapi saudara sekalian, sehingga saudara tidak pernah kekurangan. Dia menyertai saudara sekalian sampai akhir zaman. Amin. Kita mengucap puji dan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memberkati kita sehingga ibadah kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan baik.
Untuk itu, marilah kita pakaikan waktu kita sejenak untuk saat teduh. Saat teduh kita mulai. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun berada, kami persilahkan untuk duduk. Selanjutnya kami sampaikan kepada majelis untuk menyampaikan beberapa pengumuman tambahan buat kita semua. Waktu dan kesempatan kami persilahkan. Terpuji nama Tuhan atas ibadah kita pada pagi hari ini. Dan terima kasih kepada seluruh jemaat yang tetap setia mengikuti ibadah live streaming sampai hari ini. Dan atas nama Majelis GBKP Cengkareng, kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Joyce Ria Burstepu atas pelayanannya pada hari ini. Tuhan memberkati pendeta dan pelayanannya. Dan juga terima kasih kepada Serayan yang bertugas dari sektor Filipi, organis Song Leader, tim IT, dan semua yang kita terlibat di dalam kelancaran live streaming pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, kita akan bertemu kembali di minggu depan, tanggal 7 Februari 2021, ibadah live streaming kita akan dilayani oleh Pendeta Bernard Calvin Ginting Munte. Dan yang bertugas, Pertua Diaken dari sektor Tesalonika. Bapak Ibu Saudara, mari tetap kita menjaga kesehatan, tetap semangat dan patuh pada protokol kesehatan, dan tetap ceria, serta shalom.